Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dewan juri, Yang kami muliakan para hadirin sekalian, saya Muhammad Rajabul Akhlak Fasil 16 tahun. dan saya Putri Salsabila 17 tahun. Kami perwakilan dari SMK Lila Omsasri Salam Satya Adi Wicaksana. Kami adalah wujud implementasi dari keahlian generasi milenial di bawah naungan kejaksaan. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku. Kesadaran hukum juga sangat diperlukan oleh satu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, keamanan, ketetapan, dan keadilan dapat diwujudkan dalam suatu pergaulan antar sesama. Sebagai generasi penerus bangsa yang lahir di era milenial seperti sekarang ini, sudah seharusnya kita menjadikan perpanjangan tangan kejaksaan dalam hal mensosialisasikan atau memberikan pemahaman serta kesadaran hukum khususnya bagi kaum remaja. Karena seiring berkembangnya teknologi yang membuat para penerus generasi bangsa lalai terhadap hukum. Sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum di depan mata kita. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi muda ini untuk saling bahu-membahu dalam menangkal pelanggaran hukum yang terjadi di bumi mulia ini, Agar terwujudnya kedamaian yang hakiki di masa depan untuk generasi yang gemilang. Cybercrime didefinisikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan melalui internet berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun distribusi, penyebaran serta transmisi dapat diaksesnya konten secara ilegal yang terdiri dari yang pertama adalah kesusilaan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Maksimal hukuman 6 tahun penjara dan 1 miliar. Yang kedua adalah perjudian pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Maksimal hukuman 6 tahun penjara dan 1 miliar. Yang ketiga adalah penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Maksimal hukuman 6 tahun penjara dan 1 miliar. Dan yang terakhir adalah pemerasan dan pengancaman pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Maksimal hukuman dengan 6 tahun penjara dan 1 miliar. Benar dikatakan oleh rekan tim saya tadi. Dan adapun karakteristik cybercrime adalah yang pertama bersifat global. Karakteristik internet di mana sekarang orang dapat berlalu lalang tanpa identitas atau anonimitas yang memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tidak tersentuh hukum. Yang kedua bersifat kejahatan. Yaitu tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Dan ketiga pelaku kejahatan. Kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta dengan aplikasinya. Adapun instrumen hukum internasional yang mengatur tentang cybercrime yang pertama adalah cyberterorisme, yaitu serangan elektronik melalui jaringan komputer yang menyerang sarana dan prasarana yang sangat penting sehingga berakibat buruk bagi aktivitas sosial dan ekonomi suatu bangsa. Yang kedua adalah cyberpornografi, yaitu penyebaran konten pornografi termasuk child pornografi. Yang ketiga adalah cyberharassment, yaitu kejahatan pengejikan yang dilakukan melalui komputer dan internet. Yang keempat adalah cyberstalking, yaitu kejahatan yang menguasai penggunaan internet. Dan yang kelima adalah carding, yaitu kejahatan penggunaan kartu kredit secara ilegal, penipuan finansial dan lain sebagainya. Human criminality is what facilitates always fair. Kebodohan manusia itulah sebabnya perintah selalu benar. Sekian paparan dari kami. Dek, bagus sekali. Jadi tadi sudah dipaparkan mengenai kejahatan pasal-pasal cyberbullying. Tadi ada yang tidak sebutkan juga, tapi di dalam bahan sudah kami serahkan juga. Mungkin belum dihafal atau bagaimana, kita kurang tahu juga. Tapi ingin saya tanyakan tadi kan kejahatan kebidian atau kebidian B, kesusilaan ayat 1A, terakhir saya apa tadi? Pengancaman. Nah, saya mau tanyakan
masuk ke pasal berapa? Tentang hoax itu termasuk ke dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE, berarti undang-undang yang terbarunya. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut ya pertanyaannya. Yang saya tanyakan, contoh dari tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi. Ada di tindak pidana yang berhubungan, contoh tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi. Tindak pidananya. Silakan. Salah satunya nggak bisa dua, salah satu dua boleh. Yang pertama adalah tindak pidana yang bersifat global, yaitu karakteristik internet di mana orang dapat berlalu-lalang tanpa identitas atau anonimus yang memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tidak tersebut hukum. Dari kami singkat saja, mungkin secara umum ini, saya bisa jawab secara umum. Tidak mesti baku, tidak mesti titik koma, tidak mesti, karena ada pemilihan khusus tiga-tiga beda. Ini kan ada redaksi kata-kata aktivitas ilegal. Bisa disebutkan itu apa maksudnya? Aktivitas ilegal. Ya, bisa kan? Aktivitas ilegal adalah aktivitas yang bertentangan dengan hukum atau dengan undang-undang, atau aktivitas ilegal yaitu aktivitas yang bertentangan dan tanpa izin dapat sepengetahuannya bertentangan dengan undang-undang. Bisa dinamakan ya Bapak? Contohnya seperti cutting, yaitu penggunaan kartu kredit secara ilegal yang diperoleh dari pencurian data. Orang yang melakukan cutting disebut dengan cutting. Oke, ada tambahan mungkin? Cukup. Dari Dewan Juri satu-satu yang bertanya, mau ada visi dan misi yang mau disampaikan? Jika kami terpilih menjadi duta sadar hukum Kabupaten Pidi, kami akan mengajak seluruh pedagang di Kabupaten Pidi, baik itu di SD, SMP, SMA maupun SMK, untuk membangun sebuah organisasi yang bergerak untuk memberikan peningkatan kesadaran hukum, khususnya dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dan kami juga akan membentuk pemuda generasi penerus yang berkarakter dan berakhlakul karimah menuju jalan negara jujur, unggul,